mulai proses kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, anak-anak sekalian. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Silahkan salah satu dari temannya untuk mewakili kita berdoa. Hayya nad'u sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana tatal watani wa tatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tafta' alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita menuju ke tujuan dari proses pembelajaran kita, terlebih dahulu kita yel-yel seperti biasa. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Kita coba ya. Kelas 10 E2 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 10 E2 semuanya hebat. Hebat. Pak Ustaz apa kabarnya? Baik. Siapkah mengajar kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Wow, kita habisin dulu ya. Abdul Munib Badrul Zaman. Abwa Ulil Albab. Al-Fatih Aspayori. Aprilian Iza Pratama. Azril Sukmadi. Sakit ya. Daniel Zamroni. Enji Rama Pratama. Marzuki Abdul Halim. Semuanya hadir ya. Oh iya, ini lupa nih tadi. Muhammad Nasirul Islam ya. Hadir. Kita doakan juga kepada teman-temannya yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa di dalam kelas bersamanya. Mengapa kita berbuat baik dan menghormati orang tua bahkan jika terkadang mereka berbuat salah? Ada yang bisa jawab? Ya Ustaz, Ya, silahkan. karena surga itu berada di telapak kaki ibu. Mereka adalah perantara hidup di dunia ini yang telah merawat, membesarkan, dan berkorban tanpa pamrih dari kita kecil sampai dewasa. Masya Allah. Tepuk tangan. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita, boleh dibuka buku paketnya ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya, yaitu bab tentang adab terhadap orang tua dan guru. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada berapa? Ada yang bisa bantu untuk baca apa tujuan pertama kita? Ya, silakan. Menguraikan keutamaan dan adab berbuat baik kepada orang tua dan guru dengan benar. Tujuan kedua? Ada coba. Menelaah dalil perintah dalam Al-Quran maupun hadis dengan benar dengan adab kepada orang tua dan guru. Iya. Tujuan pembelajaran yang ketiga ada yang bisa? Menemukan makna adab kepada orang tua dan guru dengan baik dan benar. Keempat? mengimplementasikan adab kepada orang tua dan guru dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah 4 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kemudian apa sih yang akan kita pelajari tentang bab ini? Ya, kita akan mempelajari yang pertama pengertian kewajiban manusia. Siapa manusia? Kita ini adalah manusia, makhluk hidup ciptaan Allah. Kemudian
yang akan kita pelajari yang kedua itu adab terhadap orang tua, ya. Adab terhadap orang tua. Ketiga yaitu adab terhadap Guru. Jadi sebelum memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu adik-anakku semuanya melihat gambar, ya, ada di buku paketnya juga, ya. Nah, persepsi, ya, tayangan gambar yang bisa kita amati, ya, sebelum kita memasuki proses pembelajaran. Nah, lihat gambarnya. Apa yang Anda pikirkan terkait perilaku yang ada di gambar ini? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Sultan. Semua individu dalam gambar tampak fokus pada satu titik atau aktivitas yang sama. Kemungkinan yang berada di atas meja di hadapan mereka, hal ini menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap suatu hal atau diskusi yang sedang berlangsung. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, apakah perilaku tersebut pada gambar ini, ya, dalam perilaku master masuk ke dalam perilaku memuliakan orang tua? Ada yang bisa jawab? Kan catat. Perilaku yang ditunjukkan dalam gambar yang menggambarkan interaksi antar individu dalam suasana yang terlihat hormat dan santun, termasuk dalam perilaku memuliakan atau berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Pada pembelajaran pertama yaitu bagaimana kita memahami kewajiban manusia, ya. Nah, kata kewajiban dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Nah, para ahli etika berpendapat bahwa kewajiban itu ada 3, ya. Ada kewajiban individu, ada kewajiban sosial, ada dan makhluk. Nah, di gambar ini anak-anakku semuanya terlihat ada orang yang sedang bergotong royong. Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai makhluk sosial. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan, disampaikan, ya, Allah berfirman di sana, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Kita harus bisa, ya, sesuai perintah Allah, saling tolong menolong di dalam perbuatan kebajikan dan bertakwa. Sebagai manusia yang sosial, ya, kewajiban sosial kita sebagai manusia. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu sebagai makhluk. Nah, makhluk itu seorang hamba yang memiliki Tuhan, ya. Yaitu di sini kewajiban seorang sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang disembahnya seperti senantiasa beribadah kepadanya, dan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan, ya. Dan dikatakan di dalam hadis juga, imtisalul awamir wa jtinabun nawahi, ya. Menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kemudian kewajiban kepada orang tua, ya. Orang tua yang dimaksud siapa? Ibu dan bapak, ya. Biasa kita sebut dengan kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Ini adalah orang tua yang paling dekat dengan kita, ya. Tempat curhat, tempat berbagi cerita, kebaikan, kesedihan dan sebagainya, ya. Jadi Islam mengajarkan agar seorang anak mematuhi orang tuanya, ya, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti diungkapkan di dalam surah Al-Isra ayat 23. Silakan disimak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
Shadaqallahu alazim. Ya. Ini adalah ayat tentang kewajiban untuk kita taat kepada orang tua. Ada yang bisa membacakan terjemahannya? Ya, silakan. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membedak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Sekarang Ustaz mau uji kejujurannya, ya. Uji kejujurannya di sini, ya. Fala taqul lahuma uffin. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya dengan perkataan Ada enggak dari adik-adik, dari anak-anakku yang pernah membentak orang tuanya? Ayo, siapa yang berani jujur? Ya. Hanya ketika disuruh mungkin tidak, atau nggak mau lah bilang wah akut atau dan lain sebagainya ya. Tapi kalau hal-hal yang kekerasan, alhamdulillah anak-anakku tidak ada yang berlaku kekerasan kepada orang tuanya ya. Ya. Baik. Adab kepada orang tua ya. Adab kita kepada orang tua itu pertama berbicara dengan sopan santun. Apa sopan santun? Ya, selalu etikanya, adabnya, pokoknya berbicara pada hal yang baik, ya. Menjaga perasaannya. Kemudian adab yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan tetap menolak jika diminta melakukan sesuatu yang bersifat maksiat atau syirik. Ya. Jadi di sini anak-anakku, tidak semua perintah dari orang tua itu harus kita lakukan ya. Artinya di dalam konotasi negatif. Ya, misalnya anak-anakku disuruh mencuri oleh orang tuanya, jangan, ya, jangan, karena melanggar dari syariat Islam. Nggak boleh. Ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ada yang bisa membacakan firman? Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Itu akan orang tua. Ada yang bisa doa kepada orang tua? Ya, silakan. Ya, itu adalah doa kita kepada orang tua. Ya, kita masih hidup, makanya selalu salurkan doa kita ya. Di sholat wajib maupun sunat, doakan orang tua. Yang kedua, memohonkan ampun atas dosanya. Ya, jadi anak-anakku disekolahkan di tempat ini ya, di Hikmatus Syarif, tujuannya tidak lain adalah agar anak-anakku nanti bisa menjadi pendoa untuk orang tuanya. Ya, salah satu amal jariah ketika anak Adam itu meninggal dunia adalah waladin sholih, ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya, menghormati teman-teman dekatnya. Jadi siapa teman-teman dekatnya dari orang tua kita yang bergaul, kita sambung. Ya, dan ini juga kita lihat ya, guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang ya, selalu menyambung hubungan silaturahim kepada siapa dulu kakek beliau Almarhum Maulana Syekh ya, bersahabat ya, berkawan. Nah, Tuan Guru Bajang
selalu menyambung hubungan kekerabatannya itu, ya, teman-temannya dari kakeknya, dari orang tuanya, terus disambung oleh guru kita, Bapak Tuan Guru Bayar. Baik kita juga dengan kerabatan, dengan keluarga-keluarga kita dari paman, bibi dan sebagainya, kita sambung hubungan keluarga. Itu bagian dari kewajiban kita, ya, jika orang tua kita sudah wafat. Di dalam hadis baginda Rasul SAW, ya, ada yang bisa membantu untuk membaca? Pergi. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Allahi ayyul a'mali aqrabu ilal jannati. Qala as-salatu ala mawaqitiha qultu wa madza ya Nabi Allah? Qala birrul walidain. Qultu wa madza ya Nabi Allah? Qala al-jihadu fi sabilillah, rawahu Muslim. Terima kasih ya. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud, ya, berkata ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya, amal apa yang mendekatkan kita ke surga ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, sholatu ala mawaqitiha, yaitu sholat tepat waktu, ya. Wa maza ya Nabi Allah, apa juga wahai Rasul? Kata Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada kita Rasul menjawab, ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Wa maza ya bani Allah, apalagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, jihadul fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Anak-anakku belajar di tempat ini bagian dari sedang berjihad di jalan Allah. Masuk ke materi yang ketiga, ya, kewajiban kita kepada guru. Siapa sih guru? Ya, agama Islam sangat menghargai yang namanya ilmu. Dengan ilmu manusia dapat membedakan baik dan buruk. Ya, Islam juga meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya, proses untuk mendapatkan ilmu tentu tidak terlepas dari seorang guru. Ya, karena itu Islam juga sangat menghargai seorang guru. Ya, kita lanjut ya. Jadi apa sih kewajiban kita terhadap guru, ya? Pertama, kewajiban kita, ya, atau adab kita kepada guru yaitu memuliakan dan menghormati guru. Ya, kasih, ya, rendah hati, ya, tawadhu kepada guru. Kemudian yang kedua, mendoakan kebaikan bagi guru. Ya, kita doakan guru kita, ya, sebagaimana mereka mendoakan kita. Kemudian mencontohi akhlaknya, ya. Akhlaknya tentu yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Kemudian yang kelima, rendah hati kepada guru. Ya. Ini tawadhu, ya. Jadi guru adalah sosok orang tua kita di sekolah yang harus kalian. Kita sudah mendengar beberapa materi tadi, sekarang saya akan membentuk anak-anakku kelompok, ya, kelompok berdiskusi. Ya. Kita hitung 55, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Membaca, ada yang menulis, ya. Ada yang dari barangnya. Silakan bekerja sama, ya, berkolaborasi.
Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan hasil diskusinya untuk dipaparkan ke depan ya. Kita presentasi ya. Mulai dari kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Boleh maju ke depan ya. Semuanya? Ya, semuanya Pak. Semuanya. Boleh semuanya. Ya. Yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan perkenalan kami dari kelompok. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang adab terhadap orang tua dan keutamaan beradab kepada orang tua. Yang pertama, ada berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah satu kewajiban bagi anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini, sehingga Allah SWT mewajibkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, "Anashkurli li wali walidayka ilayyan masir." Bersyukurlah. Mau bertanya kepada kelompok 5? Silakan. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan, ada yang mau bertanya? Apakah kita boleh kita tidak memenuhi permintaan orang tua kita apabila itu melanggar syariat Islam? Boleh, karena bahwasanya Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mentaati perintah kedua orang tua kita apabila dia memerintahkan kita terhadap suatu keburukan seperti syirik, memerintahkan kita untuk berbuat keburukan, mencuri dan sebagainya. Kasih upload. Ini untuk yang menanya dan yang menjawab. Untuk menanya dan menjawab. Silakan duduk. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan sesi diskusi dan presentasi ya. Oke, ditarik. Ya, lepas. Oke, boleh digerak-gerakkan badannya dulu. Digerak-gerakkan. Ya. Relax dulu, relax. Biar nanti kalau dikasih soal bisa jawab. Coba berdiri semuanya, berdiri. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Ya, angkat tangannya ke atas. Jadi anak-anakku jangan mendengar tapi lihat gerakan Ustaz ya. Lihat gerakan Ustaz ya. Putar, pegang dagu. Belum konsentrasi. Putar, pegang kepala. Belum konsentrasi. Oke, lagi sekali. Putar, pegang hidung. Iya, semuanya ya. Tepuk tangan. Oke, selesai ya. Apakah memang sudah luntur dan tak perlu lagi? Engkau mau pergi dan melangkah. Mintalah restunya. Bukankah restu orang tua merupakan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa malu? Terlihat seperti anak kecil. Selamanya kita adalah anak kecil di depan orang tua kita. Selamanya mereka akan mencintai kita dan tidak akan pernah surut, bahkan dari awal benih ditanam di rahim ibu. Cinta mereka tanpa syarat. Cinta mereka tak lekang waktu. Dahulukan mereka, Dik. Mereka adalah
Uwais Al-Qarni, pemuda miskin yang begitu masyhur di telinga penduduk langit, menggendong ibunya dari Yaman hingga Mekah demi agar ibunya dapat berhaji. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Di mana adamu, wahai pemuda? Apakah ilmu dan teknologi telah mengalahkan segalanya? Apakah Al-Quran dan hadis mengenai memuliakan orang tua tak berarti lagi bagimu? Jangan lupakan adab, wahai pemuda. Doakan mereka selalu doakan selalu di setiap sujud. Mahkotakan mereka dengan cahaya di akhirat nanti, dengan Al-Quran yang melekat di kepalamu dan di keseharian. Itu tadi ya cuplikan video bagaimana agar kita selalu ingat dan bagaimana kita akan selalu seperti itu. Jelas ya anunya ya. Jelas semua ya. Semua ya. Ini ada yang kesulitan ya? Alhamdulillah. Oke, anak-anak sekalian, kita akan membahas apa yang sudah dijawab tadi ya. Kalau ada yang salah dicoret salah ya, tapi kalau benar dibiarkan aja, nggak usah diinginkan apapun ya. Itu dikasih 100 gitu ya. Baik, pertanyaan pertama, kewajiban utama seorang anak terhadap orang tua dalam Islam adalah? Jawabannya berbuat baik atau berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Ada yang benar? Ya. Nah, semua ya. Nomor 8, satu cara menunjukkan rasa terima kasih kepada guru ialah? Ada yang benar? Menghormati dan mematuhi nasihat guru. Iya, kasih tepuk tangan. Semuanya, angkat tangan. Iya. Ada yang benar 9. Ya. Ada yang benarnya salahnya 2. Mana yang salahnya 2? Iya. Ya, artinya anak-anakku semuanya sudah mencapai batas minimal ya. Tidak ada yang salahnya lebih dari 3 ya. Alhamdulillah. Sekalian, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran dan pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya, para ahli etika membagi kewajiban manusia atas 3 hal yang tadi, yaitu kewajiban individual, sosial, dan makhluk. Kedua, Islam mengajarkan agar seorang anak untuk selalu mematuhi orang tuanya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga ketika kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, seorang anak harus tetap mendoakannya, melaksanakan wasiatnya, dan menyambung silaturahim dengan orang-orang yang pernah dekat pada saat orang tuanya masih hidup. Kewajiban anak terhadap orang tua ini merupakan kewajiban setelah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Jadi yang ketiga ya, Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat
orang yang berilmu. Karenanya para ulama menganjurkan agar seorang yang menuntut ilmu memuliakan dan menghormati guru. Jadi inilah kesimpulan kita pada pertemuan kita pada hari ini, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab tentang akhlak terpuji, ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan kafaratul majlis. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rashad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.